Halo para friend, salam sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya Irwan, trainer dari Panasonic Gobel Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai fitur gaming atau fitur yang bisa mendukung kenyamanan bermain game yang terdapat pada OLED TV seri LZ maupun LED Panasonic yang serinya L, baik LX650 maupun LX800. Jadi, hari ini kita akan coba tahu nih bagaimana kecanggihan untuk mendukung fitur-fitur gaming yang bisa disupport oleh kedua TV ini. Yuk, sama-sama kita ikuti video berikut ini. Oke, teman-teman, kita akan coba bagaimana mengaktifkan fitur game di dalam OLED dengan fitur game ekstrim. Nah, kalau kita lihat pertama, misalkan kita tekan menu gitu ya. Biasanya kan kalau di settingan game itu ada di picture ya, untuk menambahkan akurasi warnanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ke bawah terus, nah ini belum ada nih settingan gamenya. Jadi artinya harus ada settingan tambahan untuk menimbulkan option dari gamenya. Nah, jadi di sini belum ada option game dan kita akan coba menimbulkan option gamenya biar bisa kita enjoyable. Nah, yang harus kita lakukan adalah teman-teman masuk ke tombol smartnya atau home-nya gitu ya. Nanti di sini ada, kita masuk ke apps yang warna hijau. Nanti kita klik di apps ini, nanti langsung kita pilih di paling bawah ada namanya adalah game control board. Jadi ini untuk mengaktifkan menu game di dalam option gambar. Kalau kita klik di sini, nah ini adalah tampilan game control board. Setelah kita mengatur game menu di dalam TV-nya, nah sekarang kita udah connect nih sama PS5, kita akan coba atur PS5-nya mengikuti dengan kemampuan TV, kasarnya ke sana gitu ya. Kita lihat nih ya. Kita masuk ke tombol setting yang di pojok kanan atas ya, yang gear gitu ya. Kita klik di sini. Nanti para friend atau rekan-rekan bisa masuk ke screen and video. Ya, kita klik di sini X ya, biasanya kalau di PS5-nya. Nah, ini kita masuk ke video output gitu ya. Nah, di sini ada pilihan resolusi. Resolusinya kita mau pilih ke 4K direct atau kita pilih otomatis. Jadi kalau otomatis ini enaknya si TV akan mengikuti dengan kemampuan si PS akan mengikuti dengan kemampuan TV. Jadi kalau connect sama TV Full HD, maka dia akan jadi Full HD sebetulnya. Jadi ini kita keuntungan menggunakan resolusi otomatis kasarnya ke sana. Begitu juga dengan VRR ya, variable refresh rate. Jadi ini fungsinya untuk supaya motionnya mengikuti dengan scene by scene dari game yang teman-teman mainkan. Nah, di sini ada option, ada off dan ada otomatis. Sama dengan resolusi tadi gitu ya. Ada otomatis tapi juga ada settingan off. Nah, bedanya kalau memang sebuah TV ini belum support untuk VRR, maka dia biasanya akan menolak tampilan otomatisnya. Otomatis akan tertulis gitu ya. VRR not support dalam TV ini, kasarnya ke sana. Nah, ini membuktikan nih sekarang di otomatis bisa kasarnya ke sana gitu ya. Kemudian 120 Hz ini pun juga kita bisa bikin otomatis. Sama halnya bahwa TV akan mendetek kemampuan dari TV tersebut. Ya, si PS akan mendetek dari kemampuan TV tersebut. Begitu juga ada auto low latency ya. Sini juga ada settingan. Jadi kalau memang mau simple, nggak mau ribet, kita bikin semuanya di otomatis aja. Biar nanti si game konsolnya PS5-nya akan mengikuti dengan kemampuan original dari TV-nya, sampai dengan kemampuan dari SDR ya, High Dynamic Range segala macam ya. Jadi ini adalah settingan dari PS5-nya. Kebetulan kita connect sama PS5 ya, mungkin nanti untuk Xbox akan terpisah lagi gitu ya. Tapi secara PS5 untuk mengatur secara simpelnya hanya dengan melakukan screen and video setting sesuai dengan kemampuan nanti, baik dari game konsol maupun dari gamenya sendiri. Sekarang kita sudah connect ke salah satu game bola FIFA 2023 gitu ya. Tadi sudah kita setting PS-nya nih gitu ya. Sekarang kita lihat nih game control board yang tadi kita sudah coba aktifkan. Bisa kita setting nggak sesuai dengan kemauannya kita dari kemampuan TV ya. Teman-teman tinggal tekan home sekali lagi. Tekan home, nanti kita masuk ke apps gitu ya. Nanti kita masuk ke game control board. Kita klik di sini. Nah, lihat backgroundnya langsung lari ke PS gitu ya. Nah, di sini ada option apa saja gitu ya. Kalau kita bilang kiri dulu deh ya. Nah, nih viewing mode. Viewing mode ini fungsinya untuk mengatur settingan warna. Nah, kayak gini ya. Lihatnya ada sport gitu ya.
Ada profesional 1, 2, dari custom gitu ya, atau ada True Cinema. Tapi kalau boleh suggest ya better ambilnya adalah game, karena kita lagi sedang main game gitu ya. Kemudian auto lilitage ini otomatis, seperti tadi kita udah atur otomatis, jadi dia nggak akan tampil di sini. Kemudian VRR, nah ini VRR-nya. VRR ini variable refresh rate, jadi dia mengatur scene by scene dari si gamenya. Apakah dia bermain di 40 Hz, apa 50, makanya rekan-rekan lihat di pojok kiri atas itu motion atau frame rate itu naik turun tuh 59, 60, 59. Artinya apa? Memang scene ini bermain di level itu. Nah, ini keuntungannya menggunakan VRR. Tapi kalau kita off misalkan, kita off nih VRR-nya nih. Ya, ini kita off, kita off. Nah, maka kalau kita tekan info di remote-nya lihat 60 Hz terus flat. Jadi artinya dipaksa bermain di 60 Hz sama kemampuan si TV-nya. Nah, jadi kalau bilang bagusan mana, otomatis akan lebih bagus VRR karena si TV mengikuti dengan kemampuan dan kemauan dari si game konsol maupun dari gamenya sendiri. Ya, kita main ke VRR-nya, kita on. Kemudian kebetulan, nah ini yang mungkin jadi isu buat teman-teman semua. Ternyata bener nggak sih semua game itu 120 Hz dan terbaca di sini? Ternyata FIFA 2023 ini belum support untuk 120 Hz. Jadi maksimal berapa? Ya sesuai info di atas tuh. Hanya bermain di 59 sampai 60 Hz. Jadi artinya kalau kita bicara benar nggak sih harus 120 Hz bermain PS5? Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih kasarnya gitu ya. Jadi untuk FIFA 2023 pun itu belum support untuk sampai di 120 Hz. Kemudian ini HDR tone mapping ya, ini lebih untuk SDR game dan informasi saja seluruh gamenya ini sudah HDR10 minimal. Jadi ini berfungsi banget untuk kita mainin nanti ya, bicara akurasi warna ketika lagi main game. Nah ini dark visibility, kita bisa lihat atur ya, semakin kita naikin semakin terang. Ya, kalau saya sih jujur ya, pilihnya lebih di 0, karena ini akan lebih berasa nih, apalagi mainnya di OLED gitu ya, akan berasa di punya akurasi black and white maupun bright color and kontrasnya. Nah ini informasi, kita bisa lihat nih, kita hidupin itu kan height ya. Kita naikin ke display. Nah, itu bisa dilihat tuh di atas tuh. Resolusinya berapa, kemudian motionnya berapa, kemudian VRR-nya main nggak. Nah, itu bisa dilihat tuh di auto latency infonya pun yes. Walaupun di settingannya itu adalah abu-abu ya, atau artinya mati. Karena auto latency sistemnya adalah otomatis kita bikin tadi menjadi sesuai dengan kemampuan TV-nya. Nah, ini SDR juga bermain, tapi kita lihat berarti FIFA 2023 ini ada SDR. Tapi SDR-nya hanya SDR10, belum masuk ke SDR Dolby Vision maupun SDR10 Plus. Jadi dengan bantuan informasi ini kita bisa melihat secara detail game ini spesifikasinya sejauh apa. Ya, nah ini kalau teman-teman dengan game control board. Tapi kalau misalkan mau simpel aja, nggak mau ganggu kayak gini lagi main nih gitu ya, pengen tahu gitu ya, game control boardnya VRR-nya main nggak sih gitu ya. Kemudian berapa hertz ini TV ini, kita teman-teman tinggal tekan tombol I aja atau info di remote Panasonic, kita klik I, maka di tombol di kiri itu terbaca dengan detail ya, ada resolusinya berapa, di motionnya bermain dengan berapa, HDR atau tidak, ini konten apa gamenya, dan VRR-nya juga kita aktifkan di sana, juga timbul di sana. Jadi itu informasi singkat dari game yang kita coba mainkan. Nah, sekarang kita akan coba mainin game yang 120 Hz ya. Kalau tadi kita cobain yang 50 atau 60 Hz gitu ya. Dari mana kita tahu bahwa game ini bisa 120 Hz ya? Kita tinggal tekan option aja di joystick game konsolnya. Nah, sini ada namanya display. Kita lihat ya, kita klik display di sini. Nah, di sini tertera ada namanya Performance Plus. Kita bisa milih ya. Nah, itu ternyata 120 Hz. Kalau kita turunin, ini bisa main hanya di 60 Hz. Tuh lihat ya, hanya 60 frame per second. Jadi coba kita naikin ke real 120 Hz. Tuh atasnya kelihatan ya. Kalau kita main 60 berarti dia hanya voltage 59 60, betul nggak? Kalau kita naikin ke Performance Plus optionnya, maka dia akan jadi 120 Hz. Jadi ini menandakan bahwa game inilah yang support untuk bermain di 120 Hz. Sekarang secara gamenya sudah support. Kita lihat nih secara kemampuan TV-nya, kita buka dengan game control board-nya, kita lihat ya. Nah, di sini kita akan coba buka game control board-nya dan berhasil bermain di 120 Hz. Jadi rekan-rekan Panaframe bisa lihat di pojok kanan sekali lagi, resolusinya bermain di 4K 380x 260.
Hertz-nya bermain di frame-nya bermain di 120 Hz gitu ya. Dan kemudian VRR-nya main gitu ya. Atau low latency-nya siap. Kemudian SDR-nya juga sudah kita bisa mainkan di SDR10 kasar ke sana. Jadi ini baru saya bilang game yang support untuk bermain di 120 Hz. Oke, nah sekarang kita akan coba trial di TV LED yang punya fitur game standar ya, atau bukan game ekstrim. Nah, kalau kita misalkan masuk ke settingan, nah ini settingan di PS5-nya gitu ya. Seperti saya bilang yang sebelum-sebelumnya bahwa dia akan menyesuaikan dengan pada saat si PS itu dikoneksikan ke TV tipe apa asalnya sana. Secara resolusi TV ini sudah 4K, makanya kita coba main di 2160 atau 4K atau kita bikin otomatis gitu ya. Nah, karena ini TV-nya bukan game extreme features, makanya VRR-nya dibilang nggak ada. Kita cobain ya, coba kita bikin otomatis gitu ya. Nah, ini terlihat nih, buat ternyata memang TV ini tidak support VRR atau tidak support 120 Hz mainin game-game PS5 yang isunya seperti itu gitu ya. Nah, ini memang tidak support, tapi kita lihat apakah bisa mainin game yang 120 Hz gitu ya. Nah, ini otomatis tidak bisa mainkan. Kemudian 120 Hz ini otomatis menyesuaikan dengan gamenya nanti ke sana. Nah, settingannya sudah kita atur sesuai dengan kemampuan TV-nya gitu ya. Nah, sekarang kita coba mainkan ke gamenya yang 120 Hz ke sana. Tadi kita udah cobain ya, si game Uncharted ini di video sebelumnya kita udah coba 100 Hz gitu ya. Kita cobain. Pertama, sebelum kita masuk ke game, saya punya saran ke teman-teman, kalau memang mau enjoyable game ini dengan SDR capable-nya gitu ya, teman-teman masuk ke menu gitu ya, di menu TV-nya, nanti masuk ke sistem. Nanti di sistem ini teman-teman bisa langsung masuk ke HDMI signal. Nah, di sini kita bawaan pabriknya akan dikoneksi ke 1.4. Tapi kita sama-sama tahu bahwa TV ini punya HDMI yang sudah support untuk IARC atau 2.0. Kita coba ya, kita ganti ke 2.0. Dari terlihat ya di pojok kanan ya. Tapi kalau misalkan kita mainkan di HDMI yang 1.4 ya, maka dia akan di kita tidak HDR10 plus-nya, HDR10 nggak main. Jadi kalau mau mainin PS5 di Panasonic TV L series khususnya gitu ya, coba settingnya di HDMI 2.0, maka teman-teman bisa mainkan konten game selevel HDR10. Kita lihat ya, kita mainin gamenya. Nah, ini kita pilih option ya, ini option ya. Nah, kita lihat nih, ini ada display. Nah, tadi kalau di OLED teman-teman bisa lihat kalau di sini ada namanya Performance Plus yang bisa sampai dengan 120 Hz. Nah, ini nggak ada. Nah ya, jadi cuma ada di Fidelity 30 Hz atau di Performance 60 Hz atau 60 frame per second. Tapi secara motionnya, frame per secondnya maksimal dia hanya 60 frame per second. Jadi artinya main nggak Pak? Main. Nah, kita akan coba nih ya. Ini sudah main, sudah di ini ya. Nah, kita lihat nih. Kita bisa lihat bahwa sebetulnya PS5 haruskah wajib 120 Hz TV-nya support? Saya bisa bilang tidak perlu, karena secara device-nya si PS5 sudah sangat pintar dan bisa menyesuaikan dengan koneksi TV, tipe dan spesifikasi seperti apa. Oke Panafriend, demikian informasi mengenai Panasonic TV 2022 ini. Tetap stay tune di Panafriend YouTube maupun di sosial media kami lainnya. Terima kasih dan tetap semangat.